Kota Jakarta, kota yang sama sekali nggak pernah tidur. Ya, dalam rangka menyambut ulang tahun Kota Jakarta ke-480, saya ajak melancong ke sudut-sudut Kota Jakarta. Saya berada di salah satu pusat kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Kenapa disebut Bundaran HI? Karena bundaran ini letaknya tepat di depan Hotel Indonesia, atau disebut juga HI. Sebelum kita mau explore lebih Kota Jakarta, kita harus ke Monas dulu. Dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta, juga di sana sedang berlangsung lomba lari 10K, dan di sana sudah ada Bayu Sutiono. Bye, Bayu. Halo, Monas. Hah? Oke. Ya. Oke, Bayu. Ya, pagi ini Anda akan saya ajak untuk melancong ke daerah Jakarta Barat, yaitu ke daerah kota. Karena di sana kita bisa melihat banyak hal yang menarik. Dan untuk menuju ke daerah kota, kita bisa naik angkutan andalan warga Jakarta, yaitu kereta api dalam kota. Wow. Dari sini kita bisa lihat Jakarta tuh padat banget. Ya bang? Yuk. Akhirnya sampai juga kita di satu stasiun, yaitu stasiun Jakarta Kota. Orang Jakarta biasa sebut stasiun ini dengan sebutan BEOS, stasiun BEOS. Karena memang waktu zaman Belanda dulu, stasiun ini disebut dengan BEOS, Batavia Ooster Spoorweg Maatschappij, yaitu maskapai angkutan kereta api Batavia Timur. Dan kalau kita lihat dari arsitektur bangunannya, memang kelihatan banget kalau stasiun ini dibangun waktu zaman Belanda dulu. Ya, memang stasiun ini udah tua banget usianya, tapi masih terawat dengan baik. Stasiun Jakarta Kota ini dibangun pada tahun 1870, sempat ditutup lalu dibugar kembali pada tahun 1926. Diarsitekturi oleh Insinyur Frans Johan, seorang Belanda kelahiran Tulungagung. Oke, dari sini Anda akan saya ajak melancong ke sisi barat dari Jakarta. Saya berada di daerah yang namanya Glodok, tepatnya di Jalan Pancoran. Nah, ini nih pecinannya. Kalau Anda suka banget sama barang-barang dari Cina, Anda bisa cari di sini. Anda bisa dapetin buku impor dari Cina, permainan-permainannya, dan juga makanan-makanannya. Salah satunya toko ini nih. Biasanya kita juga boleh nyobain. Ini permen dari Cina juga ya? Iya. Wow, permen impor dari Cina. Dan bisa dicoba? Bisa, silakan. Bisa dicoba juga. Saya mau coba yang ini apa nih kok? Kana. Hah? Kana. Apa itu kana? Kana itu satu khas makanan orang Chinese. Ya itu ya, makanan Cina itu ya. Oh, Coba, boleh coba silakan. halal. Halal jadi. Halal. Di sini saya jual permen semua halal. Oke, sip. Apa nih? Kana. Kayaknya gue salah pilih nih. Ya, nggak apa-apa. Itu enak. Enak ya? Enak. Coklat. Oke. This one. Biskuit coklat. Enak. Enak. Tapi tujuan saya mengajak Anda melancong ke sini itu nggak cuma untuk permen-permen itu. Ada satu hal yang pengen saya cari. Tapi masih ada nggak ya? Karena saya kesini udah setahun yang lalu. Yuk kita cari. Nah, ini dia, ternyata masih ada. Pak, ngomong-ngomong udah berapa lama Pak di sini Pak? 45 tahun. Dari 45 zaman tahun, bapaknya Pak? juga. Sekarang Masya Allah. turunin anaknya. Oh gitu. Katanya di situ. Oh ya, jadi di sini jual makanan unik. Ada yang namanya teh telur. Ada teh telur juga. Apa gini Pak? Ada ubi, Mas. Coba kita tunjukkan Pak, teh telur Pak. Ini teh telur. Nah, ini teh telur. Ini teh pakai telur. Iya. Hmm. Bingung kan rasanya gimana? Sabar. Terus yang ini apa nih Pak? Ini jali-jali. Jali-jali. Kita lihat jali-jali. Yo Jakarta jali-jali. Ini jali-jali Jakarta. Iya, ada pohonnya juga sih. Hah? Ada pohonnya juga macam kayak padi gitu. Ada pohonnya. Iya. Oh iya. Mirip pohon. Yuk. Saya mau ini apa Pak? Ini kacang hijau. Oh, kacang hijau. Ya.
standar kacang hijau. Ini rasa jeruk, Ini kacang merah. kacang merah. Oke, kacang merah. Saya udah lama banget nggak nyobain yang namanya teh telur. Pak, saya minta teh telurnya satu. Nah, nih dia nih. Namanya teh telur. Jadi teh spesial dikasih telur ayam kampung. Dan katanya bisa menambah stamina. Yuk. Rasanya tuh unik banget. Kalau Anda penasaran, Anda bisa coba langsung kemari. Gak jauh dari tukang teh telur, itu seberang-seberangan doang, ada warung yang jualan makanan unik juga. Jadi biasanya saya kesini makan kepiting soka, tapi saya pengen nyobain yang namanya rujak Shanghai. Apa itu rujak Shanghai? Isinya itu kangkung, acar timun, acar lobak, juhi itu semacam cumi-cumi, terus sama ubur-ubur. Nah lo, gimana coba rasanya? Pasti ibu suka banget nih rujak Shanghai kayak gini. Tapi selain kita bisa clubbing, daerah sini kita juga bisa yang namanya crabbing. Wah, ini dia nih. Crabbing makan kepiting. Oke. Ini makanan favorit saya. Makanya pakai sambal, dicocol sambal. Jadi ini kepiting yang udah dikupas cangkangnya, terus digoreng sampai garing banget. Mantap pokoknya. Mantap nih sob. Dahsyat nih. The best. Oh ya, Anda jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini kita akan lihat perkembangan lomba lari Jakarta 10K yang ada di Monas itu bersama Bayu Setiono. Dan tetap, saya akan ajak Anda melancong ke sudut-sudut kota Jakarta. Saya mau ngabisin ini dulu nih. Siap, Bay. Kita berdoa sama-sama aja. Mudah-mudahan ada pelari Indonesia yang bisa memenangkan Jakarta 10K kali ini. Ya, saya berada di salah satu transportasi yang ada di Jakarta, namanya Transjakarta. Tapi kali ini kita tidak bicarakan tentang Transjakartanya, karena saya akan mengajak Anda untuk memperhatikan dan melihat patung-patung yang ada di Jakarta ini. Dan patung pertama yang akan kita kunjungi yaitu enak juga, nggak kena macet. Ya, patung yang pertama itu di daerah Lapangan Banteng. Patung ini diresmikan pada tahun 1963. Patung ini dibuat guna memperingati pembebasan Irian Barat oleh penjajah Belanda pada saat itu. Tapi nggak cuma patung ini. Sekarang kita pergi ke daerah Menteng. Nah, di segitiga Menteng kita bisa menemukan, kita bisa melihat berdiri tegak patung yang biasa kita kenal dengan Tugu Tani. Tapi nama sebenarnya itu patung pahlawan. Dan patung ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963. Yang membuat patung ini bukan orang Indonesia, melainkan orang Rusia, yaitu Otto Menisher dan Matvei Menisher. Mereka belum pernah ke Indonesia, tapi mereka melakukan survei ke Indonesia. Dan saat itu mereka pergi ke sebuah desa di Jawa Barat. Di sana mereka menemukan dongeng yang menceritakan tentang seorang ibu yang memberi semangat anaknya untuk berjuang dengan memberi bekal. Dengan ide itu, Menisher bersaudara membentuk patung ini. Patung ini terbuat dari bahan perunggu, makanya sampai sekarang kita masih bisa melihat keadaannya sangat baik. Dan di bawah patung itu ada plakat yang bertuliskan, hanya bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasa menghargai pahlawan-pahlawan kita? Ya, kalau yang ini patung Panglima Besar Jenderal Sudirman. Letaknya tepat di ujung Jalan Jenderal Sudirman. Termasuk patung yang baru karena diresmikan pada tahun 2003. Tapi ada yang aneh ya. Kenapa ada yang hormat sama kita? Selain patung-patung yang bertebaran di Jakarta ini, kita juga bisa menemukan beberapa taman kota. Selain sebagai paru-paru kota, ternyata taman kota ini dipergunakan oleh warga Jakarta untuk
berwisata. Salah satu taman kota yang berada di pusat Jakarta yaitu Taman Menteng ini. Nah, kalau Anda lagi berada di Taman Menteng dan lagi beruntung banget, Anda bisa nemuin satu patung yang langka. Nih patungnya, gimana? Keren kan? Jadi patung ini memang sangat langka, Anda tidak bisa menemukan di tempat lain. Saya sangat beruntung bisa bertemu sama patung ini di sini. Jadi patung ini kadang ada, kadang nggak ada. Jadi suka-suka dia aja gitu. Dan diperkirakan 10 tahun mendatang patung ini akan menjadi sangat fenomenal. Enggak Wow. juga. Bukan gitu patung. Patung Hei. aneh. Closing, Ya, lupa. Alah. Pokoknya jangan kemana-mana dulu. Setelah ini melancong yuk, akan mengajak Anda tetap melancong ke sudut-sudut kota Jakarta dan juga kita akan mengikuti perkembangan lari Jakarta 10K di Monas bersama Bayu Setiono. Kalau gitu saya tugas lagi dulu ya. Oke, ya Bayu, ya saya dengar. Sementara kita menunggu perkembangan lomba lari Jakarta 10K di mana sana, Anda akan sajak melancong ke satu wajah lain dari Jakarta. Jadi di daerah Pasar Pagi Mangga 2 itu ada suatu kampung yang namanya Kampung Dao. Letaknya itu persis di belakang Pasar Pagi Mangga 2. Ya bisa bilang mereka hidup sangat sederhana, tapi bukan berarti mereka tidak bekerja. Sebagian besar mereka itu bekerja, ada yang memulung, ada yang berdagang, ada yang buka warung di sini juga. Bahkan ada yang kerja sebagai karyawan swasta. Untuk masuk ke Kampung Dao ini, mobil udah pasti nggak mungkin. Motor bisa, tapi susah. Oleh karena itu masyarakat kampung ini itu menciptakan satu transportasi yang unik dan kreatif. Ya, ini namanya lori. Biasanya dipergunakan untuk warga sini atau warga luar sini untuk menuju ke pasar di sebelah sana. Jadi ketika orang tua mereka keluar mencari nafkah di luar sana, anak-anaknya pun membantu untuk pemasukan bagi keluarganya mereka masing-masing. Oh ya, ada sesuatu yang mereka katakan. Selamat ulang tahun Jakarta. Itu dia ucapan selamat dari teman-teman saya yang ada di Kampung Dao. Tapi sayang banget nggak semua dari mereka itu menikmati kemeriahan ulang tahun kota Jakarta kita ini. Tapi udah tradisi banget untuk menyambut ulang tahun kota Jakarta, warga Jakarta tuh rame-rame ke yang namanya PRJ, Pekan Raya Jakarta. Dari tahun ke tahun Pekan Raya Jakarta itu mengalami perubahan dari segi konsep dan lokasi. Dulu waktu zaman saya kecil sempat itu di daerah Monas. Terus sekarang pindah ke daerah Kemayoran ini. Di sini kita bisa melihat pameran berbagai macam produk dalam negeri maupun luar negeri. Tapi nggak cuma itu. Kita juga bisa nyobain makanan-makanan dari Jakarta dan luar Jakarta. Di sini rame banget. Oh ya, bagaimana perkembangan lomba lari Jakarta 10K di Monas ya? Saya pengen banget lihat secara langsung di sana biar menjadi saksi hidup. Kalau bisa di sana, bye. Jangan ada yang finish dulu ya, karena saya menyusul ke sana. Oke, tungguin saya. Oke, bye. Saya berada di salah satu janda mulu. Ya barusan tadi paman datang, pamanku. Naik busway berdua, pulang berdua.
Asik kan Om? Kayak bulan madu sob. Bulan madu.